Eh, Shalom, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas sesuatu fenomena, kasus, atau kebijakan yang belakangan ini tuh hampir kayak tiap hari mungkin ya bisa kita lihat di timeline kita, kayak di media sosial kita buka handphone, semuanya tiap hari bener-bener ada lah itu, kayak di obrolan di mana-mana, lagi nyantai di warkop sampai ke ruang yang lebih serius, itu pasti banyak yang ngomongin ini kasus. Apa tidak lain dan tidak bukan adalah program MBG atau yang biasa kita sebut makan bergizi gratis. Oke, kalau kita bicara soal idenya tentang MBG ini, menurut saya sebenarnya ini bagus. Cuman kita semua tuh pengen generasi penerus kita jauh dari stunting, iya nggak sih? Punya daya ingat yang bagus, energi yang cukup buat belajar. Kedengerannya mungkin kayak ini solusi yang bagus, cuman kenapa setiap kali program ini dibahas tuh selalu kayak ada ngeganjel. Kenapa banyak kritikus atau kritikus, pengamat, dan yang lainnya tuh kayak kritikus ekonom, bahkan masyarakat awam lah, yang senggol sana sini tentang ini program ini. Mungkin apakah ini kayak karena mereka tuh nggak suka anak-anak sehat? Kan enggak kan, tentu saja bukan. Nah, pada kesempatan kali ini nih saya mau ngebahas kenapa kebijakan ini yang niat awalnya tuh mulia terus jadi kayak sebenarnya mulia, cuman kayak jalan di tali tipis yang bisa putus kapan aja. Kenapa nih? Oke. Poin pertama yang paling berat adalah masalah di dompet negaranya. Bayangin aja, duit yang sangat banyak, ratusan triliun rupiah disuntik ke satu program MBG dalam skala makroekonomi nih, disuntik ke banyak SPPG lah. Ini tuh kalau di bahasa ekonominya tuh opportunity cost. Yaitu adalah setiap rupiah yang kita belanjakan untuk satu hal adalah rupiah yang hilang untuk hal lainnya. Banyak ekonom yang bertanya tentang program ini kayak, apakah ini prioritas utama kita saat ini atau bukan? Soalnya ini ngabisin dana yang lumayan banyak, bukan lumayan lagi, ini sangat banyak ya. Kita sebenarnya nih masih punya masalah pendidikan yang jauh lebih serius dibanding itu. Seperti kayak kualitas guru, akses ke buku pembelajaran, infrastruktur sekolah yang roboh. Kita punya banyak masalah kesehatan yang jauh lebih mendasar. Akses ke fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil masih sangat kurang. Terus ketika anggaran yang sangat besar ini terlalu difokuskan kepada makan bergizi gratis atau MBG ini, ada kekhawatiran anggaran untuk sektor-sektor yang krusial kayak yang tadi saya bilang tuh terpaksa untuk dipangkas gitu loh. Jadi ini udah bukan soal pelit ke anak-anak lagi kayak yang awal saya bilang. Mungkin ini bagus sebenarnya buat anak-anak, cuman pondasinya dulu gitu loh. Pondasinya dulu ini soal menjaga agar kayak kapalnya kan negaranya nih tetap seimbang dulu. Kalau misalnya kita maksa belanja yang terlalu besar di luar kemampuannya tuh kayak ujung-ujungnya kita kayak bisa kejerat utang atau inflasi. Terus apakah kayak kita siap bayar harga itu cuman buat harga yang segede gini nih, program MBG cuman buat ini program ini? Kan kayaknya lebih lebih bagus perhatiin pondasinya dulu gak sih, kayak yang tadi saya bilang. Terus selanjutnya coba kita ngomongin di lapangannya, realisasi MBG di lapangannya nih. Banyak tantangan logistik yang sangat luar biasa, kayak
siapa yang bakal masak, dari mana bahan bakunya, bagaimana mastiin makanan-makanannya sampai ke tangan siswa-siswinya di pelosok, kayak di pelosok daerah-daerah deh, dalam kondisi yang masih seger dan bergizi ya tentunya. Gimana nih cara bikin MBG terus ngasih ke sekolahnya dalam kondisi yang masih seger dan bergizi. Ini kan jatuhnya kayak lahan basah buat penyelenggara SPPG. Rantai pasok yang panjang ini nih, pengadaan barang yang massal, terus sistem pengawasannya juga belum, tentu saja pasti banyak belum siap. Ini tuh kayak adalah resep apa ya? Ide mungkin celah yang timbul, celah yang dimanfaatkan, yang sangat bisa dimanfaatkan untuk praktik-praktik di markup, di korupsi, markup harga. Kita juga punya catatan sejarah yang cukup kelam soal bantuan sosial, bansos yang dipotong, kan kita banyak banget tuh. Tinggal searching Google lah, banyak korupsi di Indonesia. Terus di sini jelas saja masyarakat publik skeptis karena mereka trauma. Mereka bertanya kayak, berapa banyak dari uang pajak yang kita harus kasih yang bener-bener jadi nutrisi di piring anak, dan berapa banyak yang bocor di tengah jalan pas program ini berjalan gitu. Belum lagi masalah keamanan pangan. Seperti yang banyak dibahas terakhir-akhir ini, banyak keracunan. Anak-anak banyak keracunan makanan di beberapa tempat. Jadi ini adalah sebuah peringatan keras bahwasanya makan bergizi itu bukan soal menunya aja, tapi soal standar kebersihan. Terus standar kebersihan lah. Kalau kita ngawasin di level yang awal banget tuh, kita kasih ke anak-anak nutrisi yang bagus. Bukan ngasih nutrisi yang bagus, tapi kita malah jadi ngasih resiko yang sangat berbahaya buat kesehatan siswa dan siswi di luar sana. Begitu. Terus ada menurut saya lebih baik program ini, balik lagi sih ke yang tadi, menurut saya lebih baik uang yang digelontorkan segitu banyak untuk program ini buat kualitas guru dulu, infrastruktur dulu, dan pondasinya. Mungkin menurut saya begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.